Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitria Wahyuni dari Prodi Pendidikan Bisnis 2021 dengan NIM 2106759. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. Nah, ini pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yang kedua, tujuan dan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Yang keempat, karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Yang kelima, konsep biaya dan pembiayaan pendidikan. Yang keenam, landasan hukum pembiayaan pendidikan di Indonesia. Yang ketujuh, modal pembiayaan pendidikan. Nah, yang pertama ada makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Nah, makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan ini merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Nah, pada 2011, Abdullah mendefinisikan bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sebagai kegiatan mengatur sumber keuangan pendidikan, mengalokasikan dan mengandalkan uang pendidikan sedemikian rupa sehingga dicapai maksimalisasi dan efektivitas penggunaan dana atau uang untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi. Nah, setelah mengetahui makna dari manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan tersebut, nah di sini ada tujuan dari manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan tersebut. Nah, menurut Suad Husnan pada 1992 menjelaskan bahwa tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan ini agar para manajer pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada 1989, Nawawi menjelaskan bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan ini bertujuan untuk mengelola keuangan lembaga pendidikan dengan membuat berbagai kebijaksanaan dalam pengadaan, penggunaan keuangan guna mewujudkan kegiatan organisasi lembaga pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan lainnya yaitu yang pertama ada meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan, yang kedua menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan, yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan, yang keempat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan, yang kelima meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan, dan yang terakhir yang keenam ada mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. Nah, setelah tahu tujuan dan makna dari manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan itu sendiri, selanjutnya ada fungsi dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sendiri. Fungsi yang pertama yaitu sebagai perencanaan keuangan dengan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Fungsi yang kedua yaitu penganggaran keuangan berupa tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Fungsi yang keempat, pencarian keuangan, yakni mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang terakhir, yang kelima ada penyimpanan keuangan berupa mengumpulkan dana lembaga pendidikan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Nah, selanjutnya ada 5 prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku. Prinsip yang kedua yaitu terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan lembaga pendidikan. Prinsip yang ketiga yaitu keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan. Dan prinsip yang keempat yaitu transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik
Yang terakhir, yang kelima ada penguatan partisipasi publik atau masyarakat. Nah, di samping itu juga prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di Indonesia ini diatur dalam undang-undang loh, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan ini berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selanjutnya ada karakteristik dari manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Karakteristik yang pertama yaitu tren pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan, di mana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost. Karakteristik yang kedua yaitu pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor sumber daya manusia. Karakteristik yang ketiga, yaitu unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Semakin bermutu sekolah tersebut, maka kecenderungan penggunaan biaya yang besar semakin menjadi kebutuhan yang realistis, dan sebaliknya, semakin kecil biaya yang disediakan, kecenderungan untuk tidak bermutu semakin menjadi realistis. Selanjutnya ada konsep biaya dan pembiayaan pendidikan. Menurut Mulyono pada 2010 menyatakan bahwa biaya adalah suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai tujuannya. Nah, selain itu juga pada 2014, Mulyadi mengelompokkan konsep biaya dalam arti sempit, yaitu sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan dalam arti luasnya, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Pada 2011, Al-Qadri juga menjelaskan bahwa biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dari input biaya pendidikan itu, juga identik dengan semua pengorbanan yang diperlukan untuk suatu proses penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk uang menurut harga pasar yang sedang berlaku menjadi tanggung jawab pemerintah, public cost, dan masyarakat dan orang tua peserta didik. Private cost. Public cost adalah biaya pendidikan dari pemerintah yang secara umum bersumber dari pajak, pinjaman, dan penerimaan lainnya atau hibah, baik dalam dan luar negeri. Sedangkan private cost adalah biaya pendidikan yang dibebankan kepada individu peserta didik dan masyarakat, seperti misalnya biaya sekolah, pembelian buku, dan peralatan sekolah lainnya. Nah, selain itu juga dalam manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan ini adalah landasan hukumnya. Pembiayaan pendidikan ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen keempat, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, selain itu juga landasan hukumnya diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih lanjut, yang telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan, yaitu pada pasal 11 ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Nah, landasan hukum selanjutnya juga ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun
tentang guru dan dosen pada pasal 13 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya ada model pembiayaan pendidikan. Model pembiayaan pendidikan sebenarnya merupakan modifikasi dari gabungan dari berbagai model pembiayaan pendidikan di negara lain di dunia. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi, yaitu pengalokasian dan sisi penghasilan. Itu menurut Armida pada tahun 2011. Sisi pengalokasian biaya pendidikan ditentukan dari penerimaan atau perolehan biaya yang besarnya ditentukan dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Nanang Fatah pada tahun 2006. Nah, pengalokasian biaya pendidikan menurut Thomas H. Jones pada 1985 mengklasifikasikan bahwa model pembiayaan pendidikan seperti yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat saat ini, yakni terdiri dari 6 model, antara lain flat grant, complete state funding, the foundation plan, guaranteed tax-based plan, power equalizing. Nah, model yang pertama yaitu model dana bantuan murni atau flat grant model. Merupakan tipe bantuan pembiayaan pendidikan yang tertua, di mana model ini mendistribusikan dana pendidikan pada negara bagian tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan dari pajak lokal atau pembagiannya daerah. Jumlah bantuan sama rata untuk semua siswa. Model yang kedua yaitu model pendanaan negara sepenuhnya atau complete state funding model, di mana pendanaan pendidikan ditanggung negara sepenuhnya, yang mana model ini merancang pembiayaan pendidikan yang berusaha mengelimir perbedaan pemerintah federal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Nah, model yang ketiga yaitu model landasan perencanaan, the foundation plan model, yang mana ini ditekankan pada patokan tarif pajak properti minimum dan tingkat pembelajaran untuk setiap distrik sekolah lokal di negara-negara bagian federal. Di foundation plan model bantuan pembiayaan pendidikan ini dari negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak masing-masing daerah. Negara dapat memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Nah, model yang keempat adalah model perencanaan pokok jaminan pajak atau guaranteed tax-based plan, di mana model ini merupakan matching plan, di mana persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik sekolah bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin dan rendah di sekolah distrik yang kaya atau sejahtera. Nah, yang kelima, model pembiayaan pendidikan. Yang kelima adalah model persamaan persentase atau percentage equalizing model. Model ini dikembangkan pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 1920-an. Model ini merupakan kelanjutan dari bentuk guaranteed tax-based, di mana negara menjamin untuk memadukan tingkat-tingkat pembelajaran tahun pertama di distrik lokal dengan penerimaan dari sumber-sumber negara dan match berada pada suatu rasio variabel dana yang diperlukan pada setiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan. Nah, model pembiayaan yang terakhir yaitu yang keenam,
Model perencanaan persamaan kemampuan (Power Equalizing Plan), di mana model ini memerintahkan distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut ke kantong pemerintah negara bagian. Selanjutnya, negara menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan bantuan ke sekolah pada distrik yang lebih miskin. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.